Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Tengku Umar, Jakarta. Didampingi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Jokowi merespon hal tersebut dengan santai. Jokowi menilai pertemuan tersebut sangat baik dilakukan mengingat masih dalam rangka suasana Lebaran. Sambil melirik Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang berada di sampingnya, Jokowi menambahkan kalau berkumpulnya tokoh bangsa akan jauh lebih baik dibanding tidak berkumpul. Saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar kelompok bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara. Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri terjadi pada Senin malam dan berlangsung secara tertutup. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pertemuan Prabowo dan Megawati tentunya sangat spesial karena sejak Prabowo dilantik menjadi Presiden RI 6 bulan lalu, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, cara duduk saya dan juga Putri udah mirip belum sama yang foto tadi? Put? Inilah kira-kira ya Bu Mega dengan tangannya dan senyumnya yang... Betul, dengan gimmick gayanya Pak Prabowo nih. Ya kan? Nyaman nggak? Tapi nyaman nggak? Nyaman nggak? Udah bisa Mbak, ini udah bisa belum kita menirukan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ya? Itu tapi dia. Dibalik dari hubungan ataupun pertemuan dari kedua tokoh ini yang selama ini backstreet, akhirnya bertemu. Betul. Kan kemarin ketemu pas pertandingan U17 ya, sepak bola kayaknya mampirnya kayak mau nobar. Oh, gitu, nobar ya bisa jadi ya. Ini bukan bahas politik, tapi malah mau nobar bola sebenarnya gitu ya. Tapi yang jadi sorotan publik juga, ini kan persahabatan segitiga nih. Nah, yang pihak Solonya gimana nih dengan pertemuan kedua tokoh besar ini gitu loh. Jangan-jangan nyanyi langsung lagunya Mas Anang kan, tapi tak begini, begitu ya. Tapi kan kita lihat tadi ya di paket bahwa Pak Jokowi tampaknya berbesar hati ya. Maksudnya tidak kecewa begitu kalau pandangan kita orang awam. Dia bilang tidak apa-apa, bagus, sangat bagus sekali, sangat baik sekali pertemuan kedua tokoh itu. Tapi apakah sepahaman gitu ya, atau setuju nggak kira-kira para narsum kita bahwa kita menganggap Pak Jokowi ini ya baik-baik aja sebenarnya, oke-oke aja, bertemu ini bagus kok berkumpul. Gitu. Tapi kan Pak Prabowo juga belum ketemu Pak Jokowi. Jadi kita akan bahas dengan 3 narasumber yang spesial pada pagi hari ini. Ada siapa aja Putri? Kita punya 3 narasumber yang hadir di studio kita, dan Mbak Monica nanti yang akan menjawab. Akan melihat menerawang gesturnya Pak Jokowi kira-kira sesuai nggak dengan kalimatnya? Baik-baik saja, sangat baik begitu ya merespon pertemuan ini. Kemudian juga ada Mas Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Nah ini responnya juga kita tunggu nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada Mas Muhammad Triandika, analis politik. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri. Mas Andika. Langsung aja mungkin Mbak Monica, itu Pak Jokowi bilang ya pertemuan sangat baik. Lebih baik berkumpul daripada tidak berkumpul. Itu gambarannya gimana tuh? Kerutan wajahnya kira-kira ikhlas kah? Atau ada yang disimpan kah gitu sebenarnya? Kita mau ngomong dasarnya nih apa dulu ya. Jadi ada yang namanya circumflex model of effect. Jadi dia mendeteksi mulai dari ekspresi wajah, terus kemudian gestur tubuh, body language, perilaku, dan banyak hal termasuk suara, begitu ya. Nah ini ketika capturing, mesin kami jalan untuk mendeteksi dengan si model ini, begitu ya. Nah yang dilihat adalah ini akan menghasilkan 2 hal yang bisa dilihat oleh publik. Yang pertama adalah adanya valensi atau pertemuan ini menyenangkan atau tidak sih buat si Pak Jokowi, karena subjeknya Pak Jokowi nih gitu ya. Jadi
mesin ini akan membaca untuk emosi dan afeksi seseorang. Ya. Jadi emosi apa saja yang muncul, terus afeksi tingkat intensitasnya seberapa, begitu ya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan dua hal yang secara besar adalah dilihat valensinya. Pertemuan ini bikin nyaman atau tidak? Kalau dari wajah Pak Jokowi, Jadi valensinya tergambar ini valensi yang positif, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat melihat verbalnya mengatakan ya udah baik-baik saja, begitu ya. Emang valensinya positif dari seluruh rangkaian yang dianalisa ini, begitu ya. Terus kemudian dari valensi dilihat juga dari arausalnya. Arausalnya ini konduktif, tidak obstruktif. Artinya terhadap fenomena yang terjadi, terus kemudian kemudian beliau berespon melihat gitu si cinta segitiga ini gitu kan ya. Tadi positif dan juga dilihat konduktif, tidak obstruktif. Tapi Begitu. memungkinkan nggak untuk mengakali alat pendeteksi tersebut dengan mimik Pak Jokowi memang biasa tersenyum begitu. Jadi gini, kalau misalnya sesuatu yang absolut kita lihat benda ini, kita bisa ngakalin. Oke. Tetapi kan ada variabel lain, di mana ada suara, di mana ada body language, gitu. Dan semuanya itu akan berpengaruh. Satu variabel berubah, hasilnya akan berubah juga. jadi sejalan ya, apa yang disampaikan Kali dengan ekspresi ini- yang ditampilkan itu sesuai. Kali ini kita melihat sesuai. Oh, gitu kali ya. ini ya. Atau mungkin kalau kita lihat kan sebelumnya udah ada pendahuluan dulu ya, anak-anak para mantan presiden bertemu gitu. Atau kita bisa memunculkan juga percakapan imajiner gitu kan, bahwa mungkin Pak Prabowo, Pak saya mau ke tempat Ibu nih gitu kan. Iya, Ya, Udah ada udahlah bisikan-bisikannya, sana. Jadi begitu kan, udah sudah ada siap masukannya. gitu. Begitu. Boleh juga lah bilang salah satu hal yang hipotesisnya begitu. Oke, baik. Mas Andi, tanggapannya setuju Ya, nggak? Saya sih setuju juga, tapi kan kalau kita lihat memang beliau adalah negarawan gitu. Dan ingin melihat bahwa negara ini adem ayem, apalagi kan banyak hantaman dari luar sekarang kan dengan dunia yang tidak punya kepastian ya. Oke. Yang tadinya multilateral sekarang jadi unilateral, udah nggak punya kawan sekarang. Kita harus dengan diri sendiri, berdikari berdiri kaki sendiri itu. Ya dengan adanya dari Uncle Donald ya dengan Uncle. tarifnya itu kan, Ya. Oke. di mana beberapa negara yang kuat ya melakukan retasi gitu kan, kalau kita ya bernegosiasi untuk Baik. bisa menyelesaikan hal itu. Nah kalau kita melihat bagaimana perkembangan pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, kami dari Jokowi Mania? relawan Jokowi Mania maupun relawan sebagai relawan Prabowo Mania itu syukur alhamdulillah Mendukung ya. sangat happy. mendukung 100% karena biar bagaimanapun negara ini butuh negara-negarawan yang akur ya, yang punya semangat untuk membangun Indonesia ke depan, tidak melihat masa lalu gitu. Apalagi dan saya selalu mengatakan dimanapun di stasiun TV, sebaiknya semua ya presiden, mantan presiden itu Dirangkul. berkumpul dalam satu meja, kita sebut namanya Round Table President Club. Oke, berarti mendukung juga. Mungkin Pak Jokowi juga harusnya berkumpul lah dengan presiden-presiden Ingat, lainnya. Pak Jokowi ini terhadap Ibu Mega adalah guru beliau. Dan beliau sangat respect kepada Ibu Mega. Jokowi Mania mendorong pertemuan juga. Oh, alhamdulillah kita sangat mendukung sekali. Terlepas ke direct maupun indirect, kita sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Pak Presiden Prabowo. Enggak, Pak Jokowi sebagai Jokowi Mania mendukung juga nggak, mendorong juga nggak bahwa Pertemuan pertemuan semua. Pak Jokowi Oh, dengan iya Bu dong. Mega misalnya. Kita sangat mendukung sekali. Ya, walaupun dikatakan oleh PDP bahwa kita ada mitra strategis dan mitra kritis, kita sangat mendukung karena negara ini butuh ada namanya mitra tanding, ya kan, dalam pemerintahan gitu loh. Jadi check and balances-nya jalan dan kita kalau di luar dari konteks itu, secara personal sangat mendukung sekali. Tapi kalau Jokowi Mania sendiri melihat pertemuan Prabowo dengan Mega ini kan dilakukan setelah pas momen Lebaran begitu ya. Artinya kenapa nggak ke Pak Jokowi dulu, ke Bu Mega dulu, kesel nggak? Ingat, Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Prabowo waktu bukber. Oke, Sama-sama. kan sebelumnya. Kemudian Pak SBY waktu di Open istana, house, betul. open house. Nah sekarang adalah dengan Ibu Mega. Ya. Itu hal yang biasa dan ini sangat baik. Apalagi pertemanan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sudah sangat lama, sudah sangat jauh.
Apalagi bapak beliau Pak Sumitro adalah mantan menteri Pak Soekarno, yang notabene ada ibu dari bapak dari Ibu Megawati gitu loh. Itu hal yang biasa. Baik. Tapi dalam komunikasi politik itu memang sudah ada proses. Ya. Yang saya tertarik adalah the man behind the gun gitu loh. The man behind the meeting itu siapa? Dan saya sangat salut dengan Pak Sufmi Dasko. Wah, ini tokoh pemersatu baru lahir nih, Oke. tokoh pemersatu bangsa ini setelah mendiang Bapak Taufik Kemas. Baik, saya ke Mas Tri. Mas Tri, ini kan publik punya tanda tanya besar dong gitu. Kok tertutup malam-malam gitu? Apakah untuk menjaga perasaannya Pak Jokowi? Atau mungkin Mas Tri menilai juga bahwa sebetulnya pertemuan Prabowo dan Mega ini justru bisa menyeimbangkan situasi antara Jokowi dan Megawati ke depan. Bagaimana Ya. Mas Tri? Sebelum ke situ saya melihat bahwa dinamika politik 5 tahun ke depan itu tidak akan terlepas dari 3 epicentrum ini ya. Epicentrum Pak Prabowo, Bu Megawati, dan Pak Jokowi. Jadi 3 tokoh inilah 3 titik api yang akan terus mewarnai dinamika politik kita hingga 5 tahun ke depan. Karena prolog 2024-2029 ini adalah konflik 3 tokoh ini. Dan saya yakin epilog 2024-2029 juga akan terkait dengan manuver dari 3 tokoh ini Pak juga. SBY nggak diajak? Ya, saya pikir untuk 5 tahun ke depan 3 titik api ini menjadi sumber ya dinamika yang akan kita lihat bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan Prabowo Megawati kemarin itu yang terjadi itu menurut saya hanyalah gong dari komunikasi politik yang sudah lama dibangun di antara kedua tokoh ini ya. Kita tahu bahwa Bu Mega, Pak Prabowo sudah zoom-zooman juga. Kemudian juga sudah banyak komunikasi politik tidak langsung antar tokoh-tokoh dekatnya ya. Perantara-perantaranya sudah juga menyampaikan pesan-pesan politik satu sama lain. Sehingga pertemuan kemarin itu hanyalah pertemuan simbolis, gong dari komunikasi politik yang sudah dibangun sejak lama. Jadi kalau tadi terkait dengan ekspresi Pak Jokowi yang nampaknya baik-baik saja ya Mbak Monica, saya melihatnya ada setujunya karena Pak Jokowi nggak terlihat kaget. Ya, zaman sekarang informasi bisa mudah didapatkan oleh tokoh-tokoh elit tersebut ya, dan saya yakin Pak Jokowi terinfo meskipun tidak langsung dari Pak Prabowo gitu ya. Apakah melalui pertemuan dengan Mas Didit di hari pertama Lebaran, atau dari tadi Pak Sufmi Dasko, atau dari orang-orang Jokowi yang sekarang berada di kabinet Pak Prabowo. Jadi informasi itu sudah diterima juga oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tidak kaget ketika pertemuan tersebut terjadi. Namun meskipun tidak kaget, tapi tetap saja saya melihatnya unhappy ya, karena Pak Jokowi ini kan, saya membacanya pertemuan Prabowo dan Megawati ini sebenarnya sudah lama ingin dilakukan, wacananya. tetapi terhalangi ya oleh Pak Jokowi gitu, karena Menjaga hubungan perasaannya Pak Megawati Jokowi dan Jokowi ini bagaimanapun konfliktual, ya, konfliktual. PDIP melihat Pak Jokowi adalah pengkhianat, ya. Kemudian Pak Jokowi melihat Bu Megawati dengan hubungan dengan beliau juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini hubungan yang sangat konfliktual. Oke. Seperti itu. Nah, yang kemarin kita soroti juga ini ada parsel ya, yang Ya. dibawa juga oleh Pak Prabowo, itu parselnya sayur mayur. Agak unik sih memang parsel-parsel atau kiriman-kiriman hadiah dari Pak Prabowo. Tapi mungkin di momen jelang Kongres ini kok parsel sayur mayur yang disukai Bu Mega? Apakah memang ada sinyal-sinyal kursi-kursi mungkin Kementerian Pertanian atau reshuffle atau apapun saya yang melihatnya dibaca bahwa- oleh Mas Tri. Tapi Mas Tri tahan dulu. Udah nggak sabar Nanti kayaknya. kita bahas Mas Tri, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.